Nabi dan para wali itu di dalam menghadapi orang itu nggak pakai begini. Nek wong iku apik, ya aku apik. Nek wong iku elek, ya aku mau kan gitu kan. Kalau Nabi nggak, ketemu wong apik, bersikap ke dia apik atau bersikap ke dia itu memusuhi, Nabi atau wali itu bisa spontan tetap apik. Kalau kita kan tidak, nunggu ya. Nek kono apik ya tak layani apik. Nah itu bedanya kita itu. Kalau kita bisa udah memasuki ke sana, aku tak coba-cobalah. Krono taatku nang Gusti Allah, tak niru para wali, para nabi. Ora mung seneng ziarah tok tapi seneng niru tingkah lakune para wali, para nabi iku. Bah disenengi, bah dimusuhi, sikepe tetep padha. Nah aku tak bisa begitu ah. Bismillah, muga-muga iso niru. Nah, fata'atullahi ta'ala a'zamul asghar. Wa inna minal ibrati lan setuhune setengah saking ibroh. Ai al-iddah. Ibroh, nasihat itu maknanya hampir sama. Sebagus-bagus ibroh yakfi nyukupika ing sira apa al mautu kematian. Apane ibrotan nasihate. Fa innal mauta mrongko sak temene kematian iku akbarul mawa'id, luwih gede-gedene nasihat linnasi kanggo menungso. Nasi itu aja. Sebutir nasi itu, sebutir nasi itu. Kok dulu para wali, para kiai, orang tua kita bilang habiskan, nah, kalau enggak nangis. Itu bukan ngawur. Nasi itu kalau tahu bahwa dirinya akan dimakan oleh orang yang soleh, sehingga dari nasi itu kita menjadi kuat untuk beribadah. Dia bahagia karena dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa qurrabati ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Pembahasan di makalah keempat ini yang kemarin kita ulas sedikit, yaitu dari Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Beliau dawuh, man tarakat dunya ahabbahullahu ta'ala. Siapa yang bisa meninggalkan dunia, tapi maksudnya bukan meninggal dunia, tapi meninggalkan, jangan sampai terpukau kepada dunia. Kaya boleh, tapi jangan sampai dikuasai harta. Nah gitu maksudnya itu. Kalau bisa seperti itu, maka Allah akan mencintai dia, kata Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman sendiri kaya. Sampai sekarang wakaf sumurnya Sayyidina Utsman masih bisa dimanfaatkan oleh orang Islam di Madinah ya. Sehingga pantas kalau beliau memberikan wejangan, kaya boleh tapi jangan sampai dikuasai dunia, maka dia akan dicintai oleh Allah. Wa man taraka adz-dzunuba ahabbahul malaikah. Wa man taraka adz-dzunuba ahabbahul malaikah. Dan barang siapa yang bisa meninggalkan dosa, maka malaikat menjadi senang kepadanya. Alasannya kenapa? Oleh Mbah Nawawi Al-Bantani di sini disebutkan, karena kalau kita meninggalkan dosa akan sedikit mengurangi kesibukannya malaikat, kata beliau. Dan yang ketiga,
Wa man hasama at-tama'a 'anil muslimin ahabbahul muslimun. Barang siapa yang bisa mengurangi untuk tidak terlalu merepotkan orang muslim. Kita tidak mungkin tidak merepotkan orang, wong kita ini disebut makhluk sosial, pasti membutuhkan kiri kanan. Tapi jangan terlalu merepotkan. Maka insya Allah akan dicintai orang muslim. Berusaha untuk tidak dikuasai dunia, maka dicintai Allah. Bisa mengurangi dosa, maka akan dicintai malaikat. Dan bisa mengurangi untuk tidak terlalu merepotkan orang muslim, maka insya Allah akan dicintai orang muslim, kata Sayyidina Utsman. Sekarang ke maqalah yang nomor 5 dari Sayyidina Ali. Wal maqalatu al khamisatu. Utai maqalah kang nomor 5 iku an aliin, saking Sayyidina Ali. Radhiya mugi paring ridho sapa Allah anhu dumateng Sayyidina Ali. Wa karrama lan mugi mulyaake sapa Allah wajahahu ing pribadine Sayyidina Ali. Kemarin sudah saya singgung bahwa ada yang selama ini kita dengar Sayyidina Ali itu mendapatkan doa khusus karramallahu wajhah itu dikarenakan selama hidupnya tidak pernah melihat kemaluannya atau yaitu kemaluannya. Tapi saya pribadi tidak sepakat dengan pendapat itu. Saya lebih sepakat kepada pendapat mendapatkan doa karramallahu wajhah itu karena di antara yang 4 itu yang Islamnya sejak kecil itu Sayyidina Ali. Beliau dawuh, inna min na'imid dunya, setuhuni setengah saking kenikmatani dunya iku yakfi nyukupi ka ing sira apa al islamu agama Islam, nikmatan hali dadi nikmat. Fa inna mongkostune a'dhamu ni'amillahi lil abdi, luweh agung-agunge nikmati Allah lil abdi kanggone kawula, kanggone kita sedaya. Iku ikhrajuhu, oleh mujudake Allah lahu kangge abd, kangge kita sedaya, minal adami saking ora anane ilal wujudi marang atau sampai onone, dari tidak adanya minal adami ilal wujudi sampai wujudi. Wa ikhrajuhu lan oleh ngedalake ni Allah min dulumatil kufri, saking petenge kafir, ila nuril Islam, tumeka marang cahaya Islam. Sayyidina Ali mengingatkan kepada kita supaya kita ini betul-betul bersyukur jadi orang Islam. Karena ini nikmat yang luar biasa. Jangan sampai kita ditanya nikmat hidup ini yang paling di poin pertama itu apa itu. Terus kita nyebutnya harta, naudzubillah. Nikmat yang paling utama dan pertama yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya adalah menjadi orang Islam. Masya Allah. Insya Allah bukan karena subjektif, tapi kita objektif aja bahwa agama Islam itu innad dina indallahil Islam itu benar adanya.
Kita baru saja menyaksikan cara orang dalam memperlakukan hewan kalau mau dimakan itu, antara Islam dengan yang tidak jauh beda. Ada orang itu saking kepingin merasakan nikmatnya daging, itu ada yang nggak pakai dibeleh. Bahkan pernah ada kasus di Gresik itu, kapal-kapal yang sandar itu berpesan kepada orang Gresik dan mau melayani, nampaknya jenenge butuh duit. Pesannya apa? Kepingin kambing yang tidak pakai dibeleh matinya. Entah matinya diapakan, pokoknya tidak pakai dibeleh. Dan kemudian dibakar, dilas, wah, sampai bisa dimakan. Itu pernah terjadi di Gresik. Walaupun mungkin itu juga orang yang pesan itu orang Islam tapi nggak ngerti Islam gitu. Nah, kalau kita sudah Islam dan ngerti Islam, ini semua sungguh karunia Allah Subhanahu wa taala. Sungguh itu adalah nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Kalau saya pernah ngajak membaca Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mungkin 100 kali. Habis itu bismillahirrahmanirrahim, 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 mungkin 100 kali. Habis itu alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, mungkin 100 kali. Jadi kita membaca Fatihah 100 kali dengan cara dipecah-pecah seperti itu tidak terasa. Lebih-lebih seumpama dalam kaitannya dengan bahasan kita ini, seandainya alhamdulillah itu alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur. Apa yang perlu kita taruh pertama? Ya karena jadi orang Islam itu tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kepada pembahasan cara orang yang tidak Islam menyembelih kambing itu, dilihat lengahnya langsung putus. Sementara kita cara memutuskannya itu yang penting urat intinya itu terputus. Kalau sampai motong dan putus itu malah makruh gitu. Malah makruh. Nah, ada semua. Beladinya pun itu harus betul-betul tajam. Sunnahnya 3 kali ngek. Kalau sampai ngek berkali-kali itu sudah masuk hukum makruh lagi. Jadi sampai sedetail itu. Dan itu luar biasa. Kenapa saya begitu? Biar darah ini betul-betul keluar dari tubuh hewan itu. Satu. Yang kedua, hewannya sendiri jangan sampai tersakiti. Harus pakai bismillah. Kalau tanpa bismillah saja nggak halal itu dimakan. Kenapa? Supaya ada kesadaran bahwa saat memotong ini, saya makhluk dan dia juga makhluk. Kalau seandainya agama tidak menuntun bahwa engkau wahai kambing diciptakan untuk kami juga tidak akan lakukan ini. Tapi karena agama menyuruh engkau boleh, memang engkau diciptakan untuk kami. Dan ini adalah justru kemuliaan bagimu wahai kambing, kan gitu kan. Dulu saya pernah tanya ke guru itu, kok bisa nasi itu, kalau bahasa Indonesia upo niku napa, Pak? Upo. Kan? Napa? Kalau bahasa Jawa kan beda-beda tau. Beras, sego, upo, karak, kan beda-beda. Kalau bahasa Indonesia apa itu? Apa? Nasi itu aja. Sebutir nasi itu, upo. Sebutir nasi itu. Kok dulu para wali, para kiai, orang tua kita bilang, habiskan nah, kalau enggak nangis. Itu bukan ngawur. Nasi itu kalau tahu bahwa dirinya akan dimakan oleh orang yang soleh, sehingga dari nasi itu kita menjadi kuat untuk beribadah, dia bahagia karena dimakan. Lalu kalau hewan itu kalau memang bahagia, kenapa kok leren bujeng, kok gak nurut wae? Pertanyaannya kan.
Itu naluri hewannya, kepengen hidup lagi. Jangan sekarang. Mungkin begitu. Tapi aslinya dia bahagia. Jadi korban. Nah, ini diajarkan semua sampai kita itu menyatu. Kenapa itu? Sampai ada tahapan-tahapan harus bismillah. Karena kita harus pamitan kepada si pemilik dia yang sejati. Yaitu Allah. Bismillah. Bahwa saya motong ini, bismillah. Kan? Nabi Ibrahim pernah disampaikan juga Pak Samsul Mu'afi waktu khutbah di sini. Waktu ditanya, wahai Ibrahim, ternakmu kok segini banyaknya ini? Kalau seandainya sebagian saya minta bagaimana? Loh, ini bukan milik saya, Nabi Ibrahim. Ini miliknya Allah. Karena miliknya Allah dan jika betul-betul panjenengan nyuwun berapapun tak kasih. Asal nyuwunnya dengan bertasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dengan mengagungkan Allah, saya kasihkan. Nabi Ibrahim tidak merasa memiliki. Ini tadi, tarkut dunia tadi. Kaya tapi tidak diperdaya. Kita sholat, semakin kesini banyak orang Eropa masuk Islam. Karena setelah diselidiki, seluruh gerakan sholat itu adalah manfaatnya luar biasa untuk pelakunya jika betul-betul dilakukan dengan sempurna. Seluruh bacaannya, seluruh maksudnya, semua luar biasa. Jadi kalau Sayyidina Ali mengajarkan kepada kita bahwa cukup bagi kita untuk merasa bahagia karena kita menjadi orang Islam. Kalaupun ada yang miring-miring, nah itu oknum. Ada pesantren kok begini, ya oknum. Bagaimana sikap kita? Ya yang penting kita nggak begitu. Udah nggak usah terlalu jauh memeriksa mereka. Berita yang ada juga belum tentu benarnya, dengan gampang sekali dipelintir-pelintir. Ya kita berdoa saja. Yang penting kita dan anak-anak kita aman, tidak seperti itu aja. Untuk ajarannya masuk luar biasa. Wa inna min syughli yakfika at-ta'atu syughlatan. Wa inna minasyughli lan setuhune setengah saking kesibukan. Yakfi nyukupi ka ing sira apa at-ta'atu ketaatan kita. Syughlatan. Apa nih syughlatan? Oleh sibuk. Ditambahi keterangan oleh Mbah Muhammad Nawawi, fata'atullahi mongko taat marang Allah Ta'ala maha luhur Allah iku a'dhamul ashghali, luweh agung-agungnya kesibukan. Jadi sibuk kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah itu juga bukan kesibukan yang sia-sia. Itu kesibukan yang sangat agung. Bahwa kesibukan itu harus sejajar dengan sama dengan uang. Kalau sibuk harus ada duit ya jangan. Karena taat itu juga, basa kasarane taat itu juga pekerjaan yang sangat agung nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan contoh, banyak terjadi guru-guru di surau-surau yang coro gaji itu enggak ada, ngajari anak-anak kecil baca, kalau zaman dulu itu alif-alifan gitu kan. Kemudian dia telaten udah tanpa memikirkan aku dapat apa, tidak. Tapi yang dia tuju adalah bahwa saya harus meninggalkan sesuatu untuk generasi penerus. Dan ini saya lakukan karena
Allah, taat kepada Allah, taat saya kepada Allah. Maka kadang-kadang dirapel oleh Allah kalau ikhlas betul itu. Upahnya itu loh dirapel oleh Allah. Ada yang dulu waktu kecil dididik itu menjadi seorang yang sukses, kemudian ingat, waduh, saya bisa bahasa Arab, bisa membaca Arab ini dulu diajar oleh bapak itu atau ibu itu. Coba sekarang tak dicari, udah tua. Bu, Pak, jenengan tesih emut kula. Sinten nggih? Kula murid jenengan Kang, jenengan ajarin. Alhamdulillah, kok saya eling aku nggih. Ngeten singkat cerita. Jenengan umpami kula ajak haji purun ta mboten? Wah, teko ndi dhuwit kula sing daftaraken. Haji plus. Gak usah ngantri. Sekarang juga ada haji yang gak pakai ngantri, Pak. Sekarang daftar berangkat sekarang bisa. Lewat anaknya Pak Ma'ruf Amin. Bayarnya tak kepengen tahu bayarnya 950 juta. Gak usah ikut. Itu bukan haji itu. Gak begitu Islam. Sekarang ada Pak itu. Baru rame ini. Yang buka kuotanya adalah putrinya Pak Ma'ruf Amin. Gak usah ikut yang gitu. Ndonga nang pangeran secara normalan saja gitu. Daripada pakai haji, nyari anak-anak yatim yang nggak bisa sekolahkan, itu lebih mulia itu. Daripada yang bayar segitu banyaknya itu untuk apa? Yang normal saja. Nah, orang-orang seperti itu tadi mendapatkan rapelan banyak sekali. Ada orang di mana ini, di Tunjungan atau di mana itu? Ini kisah nyata itu. Orang tukang motong ngelayani di Cina, plastik gitu. Kalau ada orang beli plastik digunting gitu kan. Begitu ada rombongan orang pergi haji, dilihat sama Cinanya diguyoni. Jo, kok leren? Iya kok iku lho, lihat orang kok seneng banget pergi haji. Karena memang dia itu coro mikir nyari pekerjaan apa lagi ya, udah ini tak istiqomai aja. Sampai tua di situ, dari bapaknya Cina tadi sampai anaknya yang tadi itu anaknya udah. Sampean kepengin tak ikut berangkat ke sana? Yo jenenge wong Islam nek iso rono wis bahagia banget. Tak lungakno gelem, ojo guyon, tenan. Tak lungakno gelem ta wong awakmu ket bapakku ono sampai saiki bapakku gak ono sampai saiki melok aku. Setia banget awakmu mbek aku, tak budal lah ya. Oh Mas ya budal saiki lho sesuai gak atik ngantri. Gaji plus ya. Jadi kalau kita itu taat, aku bekerja untuk keluarga saya. Fa ta'atullahi ta'ala a'dhamul ashghal, ini benar. Saking kita ini kadang-kadang kurang pasrahnya, ya, kurang pasrahnya. Jadi mari kita ikuti kepasrahan Nabiullah Ibrahim, gitu kan. Pasrah sekali itu. Nabi-nabi itu pasrah sekali. Memang kita nggak bisa. Nabi dan para wali itu di dalam menghadapi orang itu nggak pakai begini. Nek wong iku apik, ya aku apik. Nek wong iku elek, ya aku mau kan gitu kan. Kalau Nabi enggak, ketemu wong apik, bersikap ke dia apik atau bersikap ke dia itu memusuhi, Nabi atau wali itu bisa spontan tetap apik. Kalau kita kan tidak, nunggu ya. Nek kono apik ya tak layani apik. Nah, itu bedanya kita itu. Kalau kita bisa udah memasuki ke sana, aku tak coba-cobalah. Krono taatku nang Gusti Allah, tak niru para wali, para nabi. Ora mung seneng ziarah tok, tapi seneng niru tingkah lakune para wali, para nabi iku. Bah disenengi, bah dimusuhi, sikepe tetep podo. Nah aku tak bisa begitu ah. Bismillah, muga-muga iso niru. Nah, fa ta'atullahi ta'ala a'dhamul ashghal ini. Jadi Inna min na'imid dunya yakfikal Islam nikmatan.
seagung-agungnya nikmat yang diberikan Allah kepada kita adalah Islam, dan agung-agungnya upaya atau pekerjaan. Kalau saya katakan pekerjaan itu kok seakan-akan selalu gandeng dengan uang ya. Sebagus-bagusnya kesibukan adalah taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Kadang-kadang kita itu kan punya rutinan baca Al-Quran habis maghrib misalkan, punya rutinan, atau habis subuh punya rutinan baca Al-Quran. Kadang-kadang nek pekerjaan itu numpuk, ceret gitu, rutinan tadi ditinggalkan. Katanya, engkau waktuku kurang. Padahal kalau itu dilakukan, meninggalkan rutinan maghribnya, rutinan baca Al-Qur'annya, itu semakin ruwet. Pekerjaan yang numpuk tadi semakin ruwet. Tapi kalau rutinan itu tetap, wong iki jenenge rutinanku, kesibukanku, moko nawaitu nilai ta'ala, tetap istiqomah, taatku nang Gusti Allah, baca Al-Quran setiap habis maghrib, tetap saya laksanakan, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Kalau nggak percaya jenengan buktikan. Jadi seakan-akan mengurangi waktu tapi mengolor waktu. Jadi ketaatan itu kepada Allah itu nggak akan sia-sia. Yang namanya asghol itu pasti diopahi oleh Gusti Allah gitu misalnya. Dan itu nggak usah dipikirkan. Asal taat ngotok, insya Allah diopahi oleh Gusti Allah. Itu jangan. Ini intinya itu kita jangan ragu. Jangan ragu. Nggak akan sia-sia. Istiqomah kita bisa ke masjid, istiqomah kita untuk kiprah, bantu sesama. Ada kayak kemarin berjamaah, kita membentuk panitia untuk melaksanakan Idul Adha bersama kayak gitu-gitu. Itu semua nggak akan sia-sia, nggak akan sia-sia. Wa inna minal ibrati lan setuhune setengah saking ibroh, ay al-iddoh, nasihat. Ibroh, nasihat itu maknanya hampir sama. Sebagus-bagus ibroh, yakfi nyukupika ing sira apa al mautu kematian. Apane ibrotan nasihate. Fa innal mauta mrongko sak temene kematian iku akbarul mawa'id, luwih gede-gedene nasihat linnasi kanggo menungso. Jadi kalau ada orang melihat kematian, terus mau merenungkan, terus nggak sadar, itu kadang-kadang saking songoli wong, saking songoli wong. Karena kematian itu pasti akan kita alami. Seluruh yang punya nafas pasti akan mengalami kematian. Kematian itu seperti pintu yang kita semua pasti masuk di pintu itu. Pasti. Tidak bisa tidak. Dan tertolong atau tidaknya kita diajarkan oleh para nabi, para wali, para kiai, bukan karena amal kita. Tertolong atau tidaknya kita karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena amal kita. Karena kalau amal kita itu nggak masuk akal. Kita hidup di dunia ini cuma berapa tahun. Ini kalau bahas bahwa kata Sayyidina Ali, nasihat yang paling agung itu adalah kematian. Nah sekarang kita bahas kematian. Umur kita itu kan, kalau Yai Quraisy Shihab itu umurnya 80 tahun. Kalau Romai Rama 76 tahun. Rata-rata kita
nggak akan jauh-jauh dari umurnya Rasulullah Muhammad SAW. Kalau sekarang di tempat ini ada yang umurnya 64 tahun, berarti yang 1 tahun itu bonus. Kalau saya 52 tahun, berarti kalau ikut Rasulullah tinggal berapa tahun? Ya kan? Kalau kita betul meninggal di usia 63 tahun, amal 63 tahun itu kalau kita kalkulasi berapa jam kita ingat Allah dan berapa jam kita lupa Allah, lebih banyak mana? Banyak lupa. Ditingkatkan lagi pertanyaannya, 63 tahun itu kalau kita kalkulasi, antara kita syukur dengan ngersuloh banyak mananya? (63 tahun itu kalau kita kalkulasi, antara taat kita dengan maksiat kita banyak mana? Wong dalam kondisi taat saja sholat itu, kalau 4 rakaat butuh berapa menit? Butuh berapa menit? 7 menit paling ya. 7 menit. Kalau ada di sini yang ngaku 4 rakaat 15 menit itu mungkin rodok keturunan wali. 7 menit itu saja loh. Antara yang ingat Allah dengan yang lupa berapa. Jadi amal kita itu nggak bisa kita jadikan andalan bahwa itu akan menyelamatkan kita. Tidak. Yang bisa kita andalkan adalah kalau kita mendapatkan rahmat Allah. Dan mendapatkan rahmat Allah itu adalah, dasarnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Aku ngelakoni iki wis sembuh, pokoknya tak lakoni krana Allah kang maha welas asih. Apa maksudnya? Aku ngelakoni iki ku muga-muga aku oleh welase Gusti Allah ben ketulung, itu tok. 63 tahun di dunia, padahal di akhirat abadan abidin, selama-lamanya. Masa cukup bekal 63 tahun 3 perjalanan selama? Tidak cukup. Maka kalau kita sudah ingat kematian, mestinya itu kita sadar untuk tidak meliti. Ada tadi pagi kalau nggak salah jam 11 itu, ada tamu masih muda tanya. Tapi bertamunya di kantor, nanya saya, Pak Hanafi punya cita-cita apa? Di kantor ini punya cita-cita jadi apa? Saya bilang di kantor ini saya enggak punya cita-cita sama sekali. Bahkan kalau bisa, ini saya umumkan, saya kepingin pensiun dini, pengen mengundurkan diri. Biar bisa total, saya monggo putra-putrinya ibu-ibu di lingkungan Masjid Sunan Giri ini, monggo yang masih SMP, masih SD, masih SMA, saya kepingin belajar dengan beliau-beliau yang masih muda-muda itu untuk menyempurnakan sholatnya bersama sebagai tinggalan. Moga-moga kita semua mendapatkan rahmat Gusti Allah. Itu justru yang menjadi cita-cita saya. Malah kepingin pensiun. Malah pensiun biar bisa total gitu. Kalau nggak begitu nggak bisa total, nggak bisa total. Ya karena ingat kematian itu tadi. Kok jadi sedih kita bahasnya ya. Jadi pertama, mari kita bersyukur karena kita sampai detik ini dan semoga sampai nanti akhir hayat kita masih tetap iman dan Islam. Caranya supaya ditingkatkan keimanan dan keislaman kita itu, supaya ditingkatkan, ya kita syukuri. Dan syukur itu adalah maknanya adalah ziyadatu ta'ah, meningkatkan ketaatan. Kalau kita punya anak, ada kan anak itu kalau kita kasih minta uangnya ya gitu misalnya.
Itu ada kalau kita kasih itu, dia bilang terima kasih ya, dicium-cium kita. Terima kasih. Ada yang kita kasih itu ucapannya nggak muncul, pokoknya ya, terima langsung berangkat gitu, nggak pakai cium-cium, nggak pakai terima kasih. Di sisi lain, yang terima kasih ya itu, nek disuruh itu berat sekali. Tolong bohong ini, ya ini, gitu kan. Nah, yang tidak pakai terima kasih tadi, nggak pakai terima kasih itu suruh-suruhannya gampang sekali. Nak tolong, iya yang gitu. Coba kita pilih yang mana kalau umpama punya anak begitu itu. Yang ngomong terima kasih tapi nggak taat, apa yang lisannya nggak terima kasih tapi taat, ya kan? Maka pengakuan itu udah pernah saya sampaikan. Mengapa surat Al-Ikhlas itu tidak ada kalimat ikhlasnya kok dinamakan surat Al-Ikhlas? Kan nggak ada kata-kata ikhlasnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada kata-kata. Tapi kenapa dikatakan surat Al-Ikhlas? Karena ternyata ikhlas itu tidak perlu diucapkan. Ikhlas itu bukan kata-kata. Ikhlas itu adalah pelaksanaan dari prinsip kita. Oke, aku ikhlas, prinsip, tapi kita laksanakan. Dilaksanakan, fokusnya kepada qul huwallahu ahad, pada yang ahad. Itu ikhlas, murni bahwa saya melakukan ini bukan karena apa-apa. Melok dadi panitia kurban bukan amrih daging, bukan. Tapi murni ben dikei rahmat ya Gusti Allah. Jadi pertama, mari kita bersyukur atas keislaman kita. Yang kedua, kalau kita taat itu enggak akan sia-sia kalau kita sandarkan kepada Allah. Dan yang terakhir, kalau kita kok berat sekali untuk taat kepada Allah, ingatlah akan kematian. Karena itu semua pasti terjadi. Itu wejangan dari Sayyidina Ali. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Mohon maaf billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.